Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome back with me again in English class today. Okay, with me Muhammad Yusuf Hamdani from SMP IT Al-Manar on Media Spinner. Okay. Thank you. Before we start our lesson today, let's praying together with saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we will learn about expression instructing and expression imperative sentences. Okay, jadi hari ini ya topiknya kita insya Allah akan belajar tentang materi ungkapan dalam menginstruksikan kepada seseorang dan ungkapan dalam imperative sentences, yaitu dalam kalimat perintah. Kalian pernah nggak memberikan sebuah instruksi atau perintah kepada orang lain? Nah, tentu pernah kan kita lakukan tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi sekarang saya nanya, apakah kalian pernah melakukan hal tersebut dengan menggunakan bahasa Inggris? Nah, tentu belum pernah kan? Atau ada yang sudah pernah? Oke, sekarang kita yuk coba kita lakukan kalimat perintah tadi, memberikan perintah atau instruksi kepada orang lain dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke, pertama kita akan mempelajari tentang expression instructing. Nah, kemudian di dalam expression instructing ini artinya yaitu kalimat perintah atau kalimat instruksi atau maupun juga kalimat suruhan kepada seseorang untuk melakukan suatu hal yang kita inginkan. Nah, ketika kita menginstruksikan atau meminta seseorang melakukan suatu hal, kita harus sopan tentunya, ya kan? Nah, dalam bahasa Inggris jika kita ingin menggunakan kalimat yang sopan, berbicaranya itu biasa kita tambahkan di dalam kalimatnya itu dengan kata-kata please. Oke, sekarang kita langsung saja ke contoh. Nih, silahkan lihat contoh di samping saya. Kayak yang pertama itu ketika kita suasana di kelas sedang ribut, kemudian kita ingin meminta perhatian teman-teman yang ada di kelas, maka kita dalam bahasa Inggris itu menggunakan kalimat pay attention. Jadi bilangnya kayak gini, pay attention please, seperti yang ada di samping. Oke, yang selanjutnya ketika kita diminta untuk membaca dengan keras. Nah, jadi karena suara kita membaca sangat pelan, kemudian kita diminta untuk membaca lebih keras, maka dalam bahasa Inggrisnya adalah seperti ini. Read the book loudly, please. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian ketika suasana di kelas lagi ribut, nah makanya kita sebagai ketua kelas misalnya menginstruksikan kepada teman-teman untuk diam, makanya dalam bahasa Inggris kita biasa menggunakan kalimat silent please. Nah, maka seperti itu penggunaan dalam contoh expression instructing. Oke, untuk menjawabnya, untuk menjawab respon dari kalimat tersebut, kita biasa menggunakan kata yes sir, kemudian okay bro, nah, kemudian sure, no problem. Okay, and then certainly I won't. Nah, kemudian juga bisa alright. And then the last is sure, let's do it. Oke, sudah jelas ya tentang expression instructing. Oke, sekarang kita akan membahas tentang expression imperative sentences. Nah, jadi imperative sentences di sini diartikan sebagai kalimat perintah. Tipe kalimat ini selain digunakan sebagai kalimat perintah, juga bisa digunakan sebagai kalimat permintaan atau request. Ya, bisa perintah, bisa request, dan juga bisa sebagai petunjuk atau instruction. Nah, jadi contohnya seperti sit down. Nah, itu kalimat perintah ya, biasanya minta untuk duduk. Kemudian lock the door, misalnya untuk mengunci pintu, dan draw a book misalnya untuk menggambar di sebuah buku. Nah, ini contohnya ya. Pertama tadi sit down, kemudian lock the door and draw a book. Oke, and then kita juga bisa loh menggunakan kata be, tambahan be, jika kalimat perintahnya itu tidak ada kata kerjanya atau tidak ada verbnya. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini. Nah, yang mana itu ada
be quiet. Nah, be quiet artinya diam. Kemudian be calm, tetap tenang. Oke, be cool, wah, tetap keren, tetap anteng, wah, bahasanya adalah. Kemudian be polite, artinya tetap sopan. Nah, itu adalah kalimat-kalimat perintah yang menggunakan tambahan kata be di depannya. Kalimat imperative sentences ini teman-teman juga biasanya diakhiri dengan tanda titik dan juga tanda seru. Nah, biasanya ini adalah tanda ketika kita memberikan suatu perintah kepada orang lain. Untuk membuatnya terdengar lebih sopan, kita biasanya menambahkan kata please juga ya, seperti halnya tadi expression instructing. Seperti contoh berikut ini. Oke, di sebelah saya ada itu contohnya, pass me the sugar please. Nah, artinya di situ artinya ya adalah berikan saya sebuah gula atau berikan saya gula, tolong. Nah, ada kata-kata tolong. Tambahan terakhirnya itu untuk menunjukkan kata please. Kemudian lanjut ke contoh yang nomor 2, yaitu ada let me alone please. Nah, jadi tolong biarkan aku sendiri. Wah, ini yang galau-galau biasanya menggunakan kata ini ya dalam bahasa Inggris. Oke, selanjutnya itu ada don't go anywhere please. Nah, jadi misalnya teman kita mau pergi nih, terus kita bilang don't go anywhere please. Nah, jadi tolong jangan pergi. Ya, kita biasanya menggunakan kayak gitu ya dalam kalimat perintah. Oke guys, alhamdulillah ya, kita hari ini sudah mempelajari materi bahasa Inggris yang judulnya Expression Instructing and Expression Imperative Sentences. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Oke, jangan lupa juga like, share, and subscribe sebanyak-banyaknya channel Media Spinar. Dan juga teman-teman jangan lupa tonton semua konten-konten pembelajaran yang ada di channel kami ini. Oke, before we close our lesson, let's sing Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu-ilmu teman-teman kita semua dapat bermanfaat dan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Oke, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.